Say hi, Beb. Hai. Halo guys, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Halo. Dia pandai guys acting. Sini sayang. Dilupa. Dilupa. Yuk, dilupa. Dilupa. Say hi. Say hi to everyone. Hello. Hello. Ni hao chăng? Ni hao chăng? Ni hao chăng ate? Kui 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 ke. Kui ke. Kui ke. Au yam butak, yam butak. Say hi. Hello baby. Hi. Say hi. Hi. Say hi. Dia tak tahu cakap lagi guys, hanya taunya itu macam saja cucat. Ayah. Aduh. Ingat. Seberapa cantik pun kita seorang ibu kalau sudah dikerjain anak itu rambut akan seperti Koko Daud. Koko Daud tak ada rambut, seperti singa. Aduh, capek deh guys. Hari-hari berantem mulu. Gak sama saudara, gak sama anak. Cuman suami saja yang tak mau berantem dengan saya. Aduh. Tapi kalau tak berantem dengan saudara, dengan itu anak, rasanya kayak gak nikmat gitu guys. Nih para kita, para saudara-saudari di luar sana yang punya banyak saudara, jangan bangga deh ya. Gue aja yang punya 9 saudara, gue gak bangga guys, nyusahin. Aduh, bikin sakit hati. Apalagi kita jauh. Kalau jauh itu macam-macam mereka cakap. Lepas itu kalau kita tanya di antara satu sama lain, mereka tak tanggapi dengan cara yang baik. Mereka gak mau mengakui kesalahan mereka. Ya, ada baiknya guys, aku lebih baik kawin ke negara orang daripada kawin negara sendiri. Terus kalau lihat ini lihat itu semakin pusing guys, sakit kepalaku. Entah umur saya sudah tinggal berapa tahun lagi gak tahu, tinggal 2 tahun ke, tinggal 1 bulan ke, tinggal 1 minggu ke, gak tahu. Tapi bagi aku, kalau bagi saya ya guys, saya suka cepat-cepat mati guys. Aku gak suka nak hidup di dunia ini, aku benci banget. Tapi ya gak tahu lah. Aku sudah minum racun obat tikus, sudah minum obat nyamuk, lepas itu sudah minum baygon, lepas itu aku sudah minum kloro, pun aku belum mati guys. Aku masih hidup ini macam, aduh. Setiap kali kalau aku minum racun itu, Tuhan selalu datang kepada saya. Dia cakap, kau balik jaga anak kecil lelakimu, katanya begitu. Aduh. Padahal aku sudah menyerah banget guys di dunia ini. Aku menyerah banget, nasihatin bapak gue, nasihatin adik gue, saudara gue yang lainnya, semuanya pada menganggap aku itu seperti apa ya, seperti gak dianggap banget gitu guys. Seperti saya itu gak berharga dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka. Padahal selama ini gue juga selalu bantuin mereka kok. Aku gak pernah kikir, selalu bantuin mereka tanpa minta imbalan gitu. Tapi mereka tidak pernah. Kalau dalam 1 bulan atau 2-3 bulan kita gak beri mereka uang, mereka akan menganggap kita bukan saudara guys. Apalagi kalau kita telepon mereka di HP. Kalau kita mau ngomong-ngomong dengan mereka, mau cerita-cerita tentang kehidupan, mereka gak akan layan kita guys. Kecuali kalau kita ngomongin uang, mereka punya akar-akar itu, akar-akar tulang yang halus, dalam-dalam daging terangkat semua kalau dengar uang. Pusing kan guys, punya saudara banyak tapi gak bisa saling menghargai. Nih gue guys
Gue saja nih yang bangga punya saudara banyak, tapi mereka belum tentu bangga guys punya saudara seperti gue, bisa peduli gitu. Tapi ya gak apa-apa lah, gue lebih suka juga sih gak dibanggain sama mereka. Biar gak gue tolongin, mereka akan bilang gak pernah ditolongin. Biar gue beri apapun itu, mereka akan bilang saya gak pernah beri mereka apa-apa. Tapi ya gak apa-apa, tapi Tuhan bisa lihat itu semua. Ya, aku bersyukur guys. Aku gak bisa jumpa saudara, gak bisa jumpa keluarga. Tapi aku rindu sama ibu aku yang sudah melahirkan aku, yang sudah jaga aku masa aku sakit dari kecil. Dia yang selalu ada buat saya, melainkan saudara ataupun itu bapak. Ya guys, sakit banget hati aku ini. Andai saja ibu aku gak sakit, mungkin aku sudah bawa dia pergi jauh dari kampung tempat itu. Sakit hati aku guys. Gak saudara, gak orang lain. Sukanya nyinyir aja yang ada. Benci banget deh. Nih ya, pada kawan-kawan yang lain ini ya, jangan bangga deh lu kalau punya saudara yang banyak, tapi tidak ngertiin lu itu di rantauan hidupnya kayak apa. Walaupun kita berkecukupan, orang pikir kita berkecukupan itu bisa senang-senang. Padahal kita juga di sini makan hati, mikirin orang tua kita, mikirin mereka, harus bantu mereka ini. Tapi mereka itu kalau gak dengar uang, masa ditelepon, mau ngomong aja sama lo gak akan didengarin, biar pulsa kita hampir mau habis juga gitu. Habis itu kalau ditelepon juga, biar pulsa kita sebegitu banyak, taruh aja itu HP di telinga. Kalau kita gak ngomongin uang, mereka apapun gak akan pernah ngomongin. Jadi gak usah bangga deh punya saudara banyak, punya keluarga banyak. Gue mau malas sudah dibantuin apapun bagi mereka itu. Kalau gak maunya mereka itu seluruh yang kita punya itu harus bagi mereka semua, baru mereka itu lebih bangga. Tapi bagi aku gak mau lah. Dari dulu sampai sekarang aja gue berjuangin untuk mereka. Gara-gara mereka juga itu, jadi aku juga miskin sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang gak kaya-kaya kayak gitu. Ngurusin keluarga aja, ngurusin utang mereka lah, ngurusin mereka makan apa lah. Giliran ngomongin apa di antar satu sama lain, orang tidak mau mengaku, malah sukanya tipu-tipu gitu. Kalau ditegur malah gak terima. Punya saudara mah jangan deh, jangan mau banyak-banyak. Bagusnya itu anak tunggal. Mohon bersabar. Itulah hanya kesabaran yang aku makan di perantauan dengan makan hati gitu ya guys. Padahal gara-gara mereka juga aku sampai kawin di negara orang kayak begitu. Ya kalau gak ada aku sih yang merantau ini, yang terdampar di negara orang ini, gak tahu deh hidup mereka kayak apa. Karena utang lah, karena utang makanan lah, ini utang itu, ini ada. Derita banget guys hidup gue, dari kecil sampai besar gak pernah ada amannya. Apalagi punya saudara-saudara kayak gitu ya, hanya muka uang aja. Capek deh guys, pusing gue. Semoga aja itu virus corona cepat jatuh kepada saya, biar saya itu mati gitu aja guys. Kalau mati itu kalau kena virus corona kan dibakar, gak perlu dikubur gitu, habis itu dibuang ke laut kan. Aku malah senang guys kalau aku yang kena virus corona, cepat-cepat tinggalkan dunia ini, karena aku udah bosan banget gitu. Punya saudara pun gak dianggap, punya seorang ayah pun gak dianggap. Habis itu sekarang aku lagi sakit itu, depresi banget karena kehidupan begitu. Cuman ibu aku saja yang aku pikirkan, daripada aku makan hati, lebih baik aku mau duluan pergi aja gitu.
mau cepat-cepat mati aja gitu daripada aku melihat ibu aku sakit, habis itu aku harus gini gitu lah guys. Habis itu saudara begini begitulah, aduh iya sih. Nggak tahu deh guys, pokoknya sedih banget cerita hidup gue. Kalau gue ceritain dari gue kecil sampai gue besar, ya mungkin cuman gue aja dengan sahabat gue itu. Mungkin sahabat gue itu sudah pergi duluan ya guys, mungkin dia agak pernah apa ya, dia sudah lalui semua senang dan susahnya hidup di dunia ini. Dia itu sudah pergi dan tidak akan kembali lagi gitu. Sedangkan gue sahabatnya yang dia tinggalin, gue masih melihat dan masih ngerasain pahit dan manisnya dunia ini gitu guys. Sedangkan sahabat gue itu bukan orang lain juga ya, tetangga juga gitu, tapi dia meninggal di tahun lalu itu karena sakit. Kalau kita dulu masih di kampung itu selalunya apa ya, pergi pasar jual sayur sama-sama, ada cerita lucu dan cerita manis dan pahitnya kami itu berdua. Kalau dulunya dia selalu ada itu, kita berdua selalu curhat gitu, begini gitu. Tapi sekarang sejak kami berpisah karena ini mencari nafkah di perantauan orang itu, nah mulai dari situ saya pergi kerja di Malaysia, dia pun juga nyusul aku gitu, nyusul. Habis itu kami berpisahnya karena keadaan perantauan, karena keadaan gitu cari duit ya guys. Habis itu aku pulang, dia pun belum pulang. Habis itu aku pulang lagi, baru dia pulang. Habis itu kebetulan aku telepon, dia datang ke rumahku sambil cerita lucu, ingat-ingat masa kecil kami gitu. Terus di situ dia masih cerita sama saya, katanya, ayah aku mah gak mau mati, aku mau hidup, mau kawin, punya anak banyak, anak cucu, katanya begitu. Dia pun juga pernah curhatin, katanya kalau saudaranya itu sudah kawin tapi gak mau punya anak, katanya gitu. Tapi setelah itu cerita tiba-tiba aku dengar berita duka lagi kalau saudaranya sudah meninggal karena penyakit juga gitu ya. Habis itu nggak lama kemudian, setelah 1 tahun atau 2 tahun saudaranya meninggal, dianya meninggal gitu. Sebelum dia meninggal aku bermimpi sama dia. Mimpi itu kalau dia itu ada di samping aku dan kerja sama dia. Habis itu uang hasil kerja aku bagi 2 sama dia yang terima duit, habis itu dia yang bagi ke saya gitu. Nggak tahunya aku telepon lagi di kampung, katanya dia sudah meninggal. Pas banget kalau hari ini aku mimpi dia, besoknya dia langsung meninggal. Masih itu aku sedih banget guys. Nah sampai itulah kemarin aku buat lagu itu guys. Pokoknya begitulah ceritanya. Karena kami dulu selalu jual sayur, pergi pasar, sampai dikejar sama anjing, sampai trauma banget gue karena anjing dikejar-kejar sampai digigit gitu. Trauma banget guys. Kadang aku mengingat cerita pahit aku itu sama ibu aku. Masa ibu aku gak diperdulikan oleh ayah, masa itu aku juga sakit keras, hampir mau mati gitu. Tapi ibu aku tetap aja berjuang mencari dukun dan cari dokter terbaik, sampai mereka itu kehilangan segalanya untuk saya gitu ya guys. Sampai mereka rugi banget. Ibu aku masa itu dia berjualan dari pagi sampai malam, dan uangnya itu hanya untuk berobatan saya. Itu yang aku ingat sekarang ini sama ibu aku. Dan sekarang ini dia sakit, aku gak ada di sisi dia, dan keadaan aku juga tidak memungkinkan gitu. Aku sayang sama ibu aku sayang banget sama dia.
aku masih ingat cerita-cerita kita dulu bersama ibu aku. Mungkin aku saja sama ibu aku yang bisa mengalami hal-hal seperti itu gitu. Sampai-sampai ibu aku sakit dan hanya aku juga yang ada di sampingnya dia, melainkan saudara-saudara yang lain gitu. Sampai aku juga nangis karena ibu aku itu sakit, seperti nggak berdaya gitu guys. Masa itu aku juga masih kecil, aku ingin banget membahagiakan dia. Dan masa itu aku juga sekiranya berusia 7 atau 8 tahun ya, aku melihat apa ya guys, apa penderitaan yang ibu saya alami dengan saya itu sangat kejam banget ya. Masa itu ibu aku sakit dan masa itu aku juga sakit, dan gak ada satupun yang peduli kita gitu, ayah ataupun saudara gitu. Masa itu ibu saya tetap berjuang untuk apa ya, untuk memberi saya kesempatan untuk tetap hidup gitu ya. Tapi masa itu saya sudah hampir mati, tapi ibu saya tidak menyerah. Katanya kamu pasti kuat, katanya gitu. Dan mulai dari situ aku ingat kata-kata ibu saya pengen bahagiakan ibu saya. Habis itu saya berjanji sama dia, saya mau pergi merantau untuk cari uang untuk buat dia tidak susah lagi gitu. Habis itu saya berusia 14 tahun masuk Malaysia sini, dan itu masa pun terlalu kecil, kita juga masih terlalu kecil dan umur kita ditipu gitu. Habis itu masa itu aku jauh dari ibu aku, merasa sangat tidak nyaman karena jauh dari mak aku. Sampai di penampungan Malaysia sini aku ketemu seseorang tomboy ya guys tomboy dari Kupang, NTT. Dia itu mengalami sakit maha, dan malam-malam itu di penampungan Malaysia sini dia menangis gitu. Dia selalu teriak, katanya, "Mama, aku sakit, aku mau cepat pulang, mau ketemu sama mamaku," katanya. Ya namanya aku juga kan itu masa belum tahu negara sini, dan hanya nangis saja yang saya alami. Saya hanya nangis sampai di rumah majikan saya. Sampai di rumah majikan saya tidak pernah bebas selama hampir 3 tahun. Habis itu akhirnya saya waktunya telah tiba. Habis itu kontrakan saya 2 tahun sudah habis, tapi majikan saya nahan lagi. Aku semakin sedih, padahal aku mau cepat-cepat pulang untuk ketemu ibu saya, bilang gitu. Habis itu saya setelah lamanya lagi, setelah kontrak saya berlalu, tiba-tiba bulan 4 majikan saya kasih saya pulang, katanya kamu boleh pulang sudah. So tahun 2015 saya pulang, saya senang banget. Ibu saya dengan keluarga saya yang lain itu sudah hidupnya bahagia gitu. Tapi aku kirim uang di kampung itu gak sedikit ya, dan aku kirim uang itu banyak banget. Dan saudara aku selalu telepon kalau banyak masalah di kampung, adik mau kawin lah, habis itu ada banyak utang lah, dan aku kirimkan semua uangku. Dan sampai selama aku merantau masa itu, gak sedikit pun, gak sehela pun baju yang aku beli. Karena bagi aku itu, kalau aku berikan uangku semuanya kepada keluarga aku, mungkin mereka akan hidup bahagia. Tapi sampai di kampung halaman, telah tiba bulan 4, di sana hanya ada stres saja yang aku dapat.
Dan ibu aku nggak pernah minta apa-apa. Dia sangat kasihan sama aku karena aku kecil-kecil harus merantau jauh. Dan masa itu aku putuskan nggak mau masuk lagi, nggak mau masuk lagi di perantauan. Aku mau dekat mama saya saja bilang. Tapi karena keadaan gak ada ini itu, ya udah terpaksa lagi masuk gitu. Dan terpaksa masuk tahun 2015 lagi aku pulang cuti 2 minggu, 1 minggu lebih. Habis itu masuk lagi sampai sekarang nggak pernah pulang karena aku stres banget dengan keadaan di sana, dan stres banget karena saudara, keluarga yang lain tidak pernah menghargai keringat saya gitu, tidak pernah menghargai hasil keringat saya. Dan sampai di situ saat mereka hanya bisa nyalain saya, satu datang satu uang, datang satu uang, sedangkan saya nggak pernah pegang uang. Hasil kerja saya pun di perantauan nggak pernah punya dapatkan hasil, karena itu semua aku sudah berikan kepada mereka gitu. Dan sampai sekarang juga aku masih merantau di sini. Dari itu aku masih pedulikan keluarga saya gitu, keluarga saya, saudara saya, utangnya harus aku bantu. Jadi sampai sekarang gini lah guys hidup aku, tetap miskin dan miskin lagi gara-gara hanya urus keluarga doang. Karena mereka tidak pernah merasa bersyukur apa yang kita berikan. Itu yang membuat aku sakit hati. Tapi kalau merindukan sang ibu itu memang sangat merindukan. Dan aku juga masih ingat karena rumah tangga ibu dengan ayah saya itu tidak memungkinkan lagi untuk seperti dulu. Iya, ya gimana lagi, kalau gak sabar sih pasti gimana lagi. Aku pun juga sebenarnya masa itu juga tahun 2011 waktunya aku mau pulang, pas Desember aku mau pulang, tapi bos aku lelaki kecelakaan. Habis itu dia meninggal. Kami semakin susah untuk pulang gitu, karena uang kami semua dimati sama dia, kecelakaan mobil. Dan di situ kami lagi depresi sekali, stres sekali semua. Sama teman-teman saya, ada orang Kupang Flores, ada orang Kupang Rote, ada orang Jawa Tengah, sama Jawa Barat, sama Sunda dan Sumba, 2 orang, saya sama ada lagi 1. Dari situ bos aku meninggal, kami semua serba berpisah sampai sekarang. Dan masa itu aku sudah menyerah sekali untuk hidup gitu. Namun masa itu juga datang suami aku menolong aku, sehingga sekarang aku hidup bersama dia. Aku gak nyangka banget kalau masih ada juga orang yang peduli sama aku seperti suami aku ini yang tolong aku gitu. Padahal aku rindukan keluarga, tapi belum tentu keluarga kita itu merindukan saya gitu.
kita di sini sudah kerja susah payah, angkat berat, ringan, semua kita kerjakan. Tapi keluarga di kampung hanya terima uang dengan bersih, dengan senang. Mereka tidak tahu sesusah apa yang kita kerjakan di sini, Mas. Sebenarnya aku sudah malas gitu ngurus sama keluarga, tapi gimana pun juga bagi aku itu tetap keluarga. Walaupun mereka itu tidak merasa bersyukur atas apa yang aku berikan, atas apa yang aku korbankan untuk mereka semua. Mereka tidak tahu dan tidak merasakan apa yang saya rasakan, karena mereka itu tidak pernah merantau jauh seperti saya gitu. Karena saya dari kecil dengan sahabatku yang meninggal itu, kami dari usia 12 tahun sudah merantau gitu, sudah merantau sampai kami tinggalkan sekolah kami hanya ingin membantu orang tua gitu, sampai kami tidak dapat belajar, tidak mampu beli buku, pena untuk persiapan sekolah. Habis itu saudaraku kirimkan aku pergi kerja di toko Waingapu, tapi masa itu kami belum tahu yang namanya kerja itu kayak apa ya, dan aku juga gak tahu gimana caranya untuk melakukan pekerjaan dalam kedai itu, sehingga acinya cerewet banget karena orang Cina. Dia sukanya marah-marah saja masa itu. Habisnya aku kabur pulang ke kampung. Habis itu aku pulang ke kampung, malah saudaraku marah-marahin aku gitu. Kenapa kamu gak tinggal sana kerja? Aku ngomong, aku bilang aku dimarah-marahin, aku takut. Aku bilang. Namun saudaraku itu tidak percaya, dia tetap marahin aku. Kenapa kamu gak mau kerja? Kamu pulang di kampung, kamu mau kawin, katanya gitu. Karena masa itu aku masih kecil ya, kecil banget guys, gak tahu itu apa. Paling benci yang namanya kawin di kampung itu, paling benci banget. Habis itu aku pulang di kampung, saudaraku aja yang marah, kamu pulang kawinnya. Masa itu pun juga aku benci banget, benci yang namanya kawin gitu. Aku gak mau selalu dibilang ini kawin apa itu, aku gak suka banget. Habis itu karena mereka juga tidak senang hati, selalu bully saya di kampung, aku pergi ke Surabaya gitu, ke Surabaya ke sepupu saya di sana gitu. Karena semasa saya di sana itu, kalau gue itu gak pernah kirimin uang kepada saudara-saudara saya itu, pasti orang caci maki sama aku melalui SMS. Mas itu juga aku belum bisa baca SMS gitu, tapi orang itu pakai bahasa kampung, maki-maki saya. Orang bilang saya itu gak berguna, gak bisa bantu keluarga. Masa itu juga saya stres di kamar dan kepala saya banting-banting di tembok. Saya bilang saya mau mati saja. Masa itu pun juga bapak saya gak pernah peduli kita, biar kita susah lapar gak makan. Bapak saya juga tidak pernah peduli kita semua. Masa itu juga mama saya lagi lahirin anak yang nomor 10, yang bungsu. Kami semakin tambah susah, gak bisa makan karena gak ada orang cari uang. Walaupun begitu banyak kebun, tapi kalau gak ada orang yang urus, ya begitulah, kebunnya gak bisa terawat. Karena mulai situ, dari anak yang nomor 9 itu bapak saya sudah kelayapan gitu ya, kelayapan cari cewek lain. Habis itu anaknya kami semuanya
hanya bisa makan sayuran, daun-daun doang. Dan masa itu kesusahan kami waktu hujan deras gitu. Kami tidak bisa pergi, tidak punya tanaman jagung, apa segala macam. Kami hanya bisa terpaksa makan daun seperti daun ubi gitu. Gimana pun susahnya hidup kami, tapi Bapak tidak pernah melihat kami. Dia tidak pernah datang ke rumah. Dan mulai dari situ saya melihat ibu saya begitu susah mencari uang. Saya berjanji gitu, saya berjanji untuk diri saya sendiri, saya harus pergi merantau agar saya bisa membahagiakan ibu saya gitu. Namun atas hasil keringat susah payah saya kerja di sini, bertahan dalam majikan yang tidak memperlakukan saya dengan tidak adil. Sampai habis kontrak saya tetap bertahan karena demi ibu saya gitu. Dan masa itu juga habisnya kontrak, saya sudah gak mau berhenti kerja sama dia. Jika saya masa itu juga saya pulang kampung, saya pikir ibu saya sudah bisa hidup bahagia, sudah bikin rumah apapun, tapi sampai di sana hanya stres saja yang saya dapatkan. Habis itu bawa pulang lagi di Malaysia, itu sakit hati juga yang saya bawa pulang ke sini di perantauan. Sampai sekarang saya sudah berputus asa ketiga kali. Saya sangat-sangat menyerah karena hasil keringat saya tidak pernah dipergunakan dengan baik itu. Saya memilih untuk bunuh diri. Tapi masa itu suami aku yang nolongin aku. Udah aku hidup bersama dia. Dan selalunya aku menceritakan kisah sedih saya kepada dia. Hanya dia yang bisa ngedengerin. Dan hanya dia yang tahu gimana rasanya jauh dari keluarga gitu. Dan dia ngerti kan saya sampai sekarang. Walaupun saya cerewet, walaupun saya marah sama dia, tapi dia tidak tanggapin. Dia tidak balas. Dan dia pun juga tidak pernah marah saya, tidak pernah pukul apa gitu. Itu seperti ibu saya. Saya memutuskan hidup jauh daripada saudara saya. Kalau saya dekat mereka hanya ada tekanan saja yang saya dapat. Mungkin saudara saya yang lainnya itu tidak pernah merantau seperti saya. Jadi orang itu tidak tahu gimana susah mencari uang, gimana laparnya kita tahan lapar dalam pekerjaan, tahan haus dalam pekerjaan yang susah. Sampai-sampai kita juga sakit apa di sini di perantauan, tiada orang yang pedulikan selain teman yang dekat sama kita. Mereka hanya ngurus utang dan utang. Setiap kali telepon bilang ada utang mati lah, utang ini, utang itu. Dan sekarang saya memutuskan saya hidup di perantauan saja sama suami saya dengan anak saya.
saya bilang sama mereka, saya tidak akan pulang ke kampung kalau kalian seperti itu terus. Namun rasa rindu saya terhadap ibu saya, pengen sangat nak balik, nak pulang agar saya bisa peluk mama saya dengan seperti dulu lagi gitu. Walaupun saudara gak peduli apa gitu, tapi saya sangat rindukan ibu saya, karena dia yang sudah berjuang waktu saya sakit hampir mau mati. Dia tetap berusaha keras walaupun begitu susahnya mencari uang. Dia berusaha berat banget untuk bagi aku kesempatan untuk tetap hidup di dunia ini. Padahal aku gak mau gitu. Aku sudah bosan. Tapi dia yang tetap mencarikan aku dukun, segala macam pendeta untuk doakan saya, dokter spesial, dokter mahal, sampai sejauh manapun dokter itu, kalau dia tahu itu dokter yang terbaik, dia pasti pergi cari dan sampai ketemu dokter itu. Dan dokter itu berkata kepada dia, untung saja anakmu kau bawa cepat-cepat di sini, kalau enggak anakmu sudah hilang, sudah kehilangan nyawanya katanya. Dan masa itu ibu aku sedih banget karena rumah sakitnya begitu jauh dari kampung, harus jalan kaki mencari dokter. Aku cuma rindukan ibu aku aja, gak rindukan saudara ataupun papa. Saya cuma merindukan ibu saya, karena dia yang udah lahirin saya. Pengen banget pulang gitu, gimana pun caranya. Setiap kalau aku telepon katanya, kapan kau pulang, katanya gitu. Walaupun kadang aku telepon dia jawabnya kurang jelas, karena dia memang lagi sakit. Aku pengen juga merawat dia masa dia rawat aku waktu aku sakit. Pengen banget gitu merawat dia gitu. Setiap kali aku berputus asa di perantauan, nenek aku, ibu daripada mama aku yang selalu ada nolongin aku. Setiap kali aku sakit, dia selalu ada nolongin aku. Karena nenek aku dari ibu daripada emak saya itu sayang banget sama saya. Dia sayang banget sama dengan mama saya. Waktu dulu mama saya berpisah dengan bapak saya, mama saya itu tidak pernah lupa sama kita dua orang, saya sama adik saya yang kecil itu. Dia tidak bawa kita ke sana sini. Tapi mereka itu sudah besar memilih tinggal di kampung ayah daripada mengikut ibu gitu. Jadi saya yang ikut ibu saya kemana-mana, jadi saya tahu gimana rasanya itu perjuangan sang ibu gitu. Karena perjuangan sang ibu itu gak mudah banget untuk anaknya. Karena aku yang saksikan sendiri dengan mata kepalaku sendiri gimana perjuangan emak saya masa aku sakit, masa kami kesusahan, masa kami tidak diperduli oleh ayah.
namun aku merantau untuk ibu, tapi ibu aku tidak memerlukan apa-apa. Ibu aku tidak pernah meminta apa-apa. Yang cuma protes itu cuma saudara, keluarga jauh itu saja yang protes. Sedangkan ibu saya tidak pernah gitu. Walaupun aku berputus asa, tapi aku selalu ingat ibu aku kayak apa gitu. Perjuangannya selalu ada di hati aku dan di mataku dari kecil. Gak pernah aku lupa. Aku selalu ingat dan lihat itu. Seolah-olah itu seperti aku kembali di zaman dulu aku kecil gitu. Karena dia selalu ada untuk saya. Perjuangannya dia itu sangat besar buat saya. Masa itu kami berdua saling takut kehilangan dia, kehilangan saya kehilangan dia. Masa itu kami sangat seperti cuman kami berdua, saya dengan ibu saya yang berada dalam dunia tersebut. Makanya buat teman-teman di sana, di luar sana, kalau ibu kamu itu jahat sama kamu, kamu harus tetap hargai. Karena perjuangan mereka luar biasa untuk kita. Gitu. Gak, aku cuma mencurhat saja sama kalian pengalaman hidup saya sama ibu saya gitu. Gak ada masalah apa-apa sih. Aku cuma curhat. Aku pakai ini guys karena ini yang viral di video itu. Ini apa? Online. Aku beli baru 8 ringgit. Beli di Shopee guys. Maksud kamu bintang apa? Buka hoax. Apa itu hoax? Kamu jangan ketawa ya atas tangisan orang lain. Nanti kamu akan lebih menangis daripada yang orang lain alami. Hargailah tangisan orang lain agar suatu saat nanti kalau kamu menangis, orang lain juga bisa menghargai kamu. Iya, makasih ya karena sudah bilang saya sabar. Saya selalu sabar. Kalau saya tak sabar, tak mungkin aku hidup sampai sekarang. Masalah apa sih? Aku cuma curhat saja gimana pahit dan manisnya hidup saya gitu. Aku oke saja. Aku tak apa. Iya, sedih. Sangat sedih guys. Apalagi kita jauh dari ibu kita.
Yang aku rindu, yang ada di hati aku itu dari dulu sampai sekarang hanya ibu aku. Jadi kalau aku curhat, ingat masa lalu aku sama ibu aku, itu pasti sangat sedih gitu. Sedih, apalagi tanpa virus corona ini, entah sampai kapan berakhirnya, atau kita semua musnah karena virus corona, nggak tahu. Kalau aku mah lebih memilih banget kalau aku yang kena gitu, karena aku udah bosan juga hidup di dunia ini, malas. Nyerah aku. Ya bisa kalau mau gabut, tapi aku lagi sedih. Iya, I tahu sih. Kita juga harus apa? Kalau rasa sakit hati kita terlalu lama simpan dalam hati, mungkin suatu saat kita juga akan jadi depresi atau gila gitu. Sekali-sekali kalau kita curhat kepada teman TikTok, ya kadang kalau ada sih teman TikTok yang ngertiin, yang pernah mengalami hidupnya seperti saya, ya pasti dia juga akan merasa sedih.